Halo, perkenalkan nama saya Felicia Adinda Natasa Berpurba dengan NIM 220806501062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas B. Di sini saya akan merangkum kembali materi yang keenam, yaitu metode gagasan atau ideasi, yaitu identifikasi, mapping, alternatif, dan solusi yang dibawakan oleh dosen pengampu kami, Pak Dian Cahyadi. Pada tujuan umum, metode gagasan atau idealisasi, identifikasi, mapping, alternatif, solusi memiliki tujuan umum dalam pembelajaran, yaitu adalah untuk membantu seseorang atau tim dalam memperoleh ide-ide dan gagasan yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Metode ini memberikan pendekatan struktural dan terorganisir dalam mengembangkan gagasan dan juga solusi alternatif dengan melalui 3 tahap, yaitu 1. Identifikasi, di mana mengidentifikasi masalah atau tantangan yang perlu diatasi dan memahami secara mendalam tentang masalah tersebut. Yang kedua adalah mapping, yaitu mencari solusi alternatif melalui pengumpulan dan pengecekan ide-ide yang sudah ada. Setelah itu dilakukan pemetaan mapping dari gagasan-gagasan tersebut dengan cara mengelompokkan dan mengkategorikan ide-ide yang berkaitan satu sama lain. Yang ketiga adalah alternatif solusi, di mana alternatif solusi adalah menghasilkan alternatif yang terbaik dengan memilih ide-ide yang paling layak, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi, serta mengevaluasi solusi yang telah dihasilkan. Dengan mempelajari metode ini, mahasiswa atau tim akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitas dan keahlian dalam menghasilkan gagasan dan solusi alternatif yang efektif dan berdaya guna dalam mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi. Tujuan khusus mempelajari metode gagasan atau ideasi, yaitu identifikasi, mapping, alternatif solusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan dengan lebih efektif, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan efisien. Dan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan ide-ide dan gagasan secara sistematis dan terorganisir, sehingga mempermudah dalam mengevaluasi dan memilih alternatif solusi yang terbaik. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemetaan atau mapping ide-ide dan gagasan sehingga dapat memahami hubungan dan keterkaitan antar ide-ide tersebut. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan alternatif solusi yang efektif dan berdaya guna dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi. Selanjutnya adalah yang kelima. Nah, yang kelima adalah mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi solusi yang dihasilkan sehingga dapat memilih solusi yang paling layak dan efektif dalam mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Nah, diharapkan dengan mempelajari tujuan khusus ini, mahasiswa atau tim dapat mengembangkan kemampuan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan solusi alternatif yang lebih baik dan efektif dalam mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Itu tadi adalah rangkuman saya mengenai materi yang keenam oleh dosen pengampu kami, Pak Dian Cahyadi. Saya Felicia Adinda Natasa Berpurba dengan NIM 220806501062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas B. Undur diri. Terima kasih.